Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadine Saida Askia dengan NIM 12513800137 dari Prodi Akuntansi kelas 1A. Di sini saya akan memaparkan hasil dari pengerjaan saya pada mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis untuk ujian akhir semester. Saya sudah diberikan 5 soal dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Ade Jamal Mirdad. Yang selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana cara penyelesaian dari soal-soal yang telah diberikan. Yang pertama ada soal ini. Soal ini menanyakan perihal tingkat penjualan produk di mana Q adalah 4 unit dengan persamaan Y sama dengan 0,5 Q pangkat 2 dikurang 0,5 Q tambah 2. Nah, cara penyelesaiannya ada di sini. Kita tuliskan ulang dulu Y-nya, di mana Y adalah rupiah dan Q adalah unit atau kuantitas. Dan di sini Q-nya adalah 4. Lalu kita tulis ulang Y sama dengan 0,5 Q kuadrat dikurang 0,5 Q ditambah 2. Lalu kita substitusikan Q-nya ini 4 ke dalam persamaan tersebut, yaitu 0,5 dalam kurung 4 kuadrat dikurang 0,5 dalam kurung 4 ditambah 2, di mana hasil dari 4 kuadrat adalah 16. Lalu kita kalikan dengan 0,5 dan 0,5 juga dikalikan dengan 4, yaitu menghasilkan 2 ditambah 2, hasilnya adalah 8 dikurang 2 ditambah 2. Nah, hasil Y akhirnya adalah 8. Jadi tingkat penjualan produk pada saat kuantitasnya adalah 4 atau ada 4 unit, maka tingkat penjualannya ada di Rp8 gitu. Nah, selanjutnya ada fungsi permintaan suatu barang di nomor 2. Jadi di nomor 2 ini menanyakan tentang elastisitas permintaan pada saat tingkat harga sebesar 20 dengan fungsi permintaan suatu barang adalah QD sama dengan 100 dikurang 0,8 P kuadrat. Nah, rumus dari elastisitas permintaan ini adalah ED sama dengan DQ per DP dikali P per Q. Nah, di sini price-nya adalah 20, maka yang pertama akan kita lakukan adalah mencari Q. Q-nya adalah dari QD tadi adalah 100 dikurang 0,8 P kuadrat, maka Q sama dengan 100 kurang 0,8, kita substitusikan P-nya ke 20 tadi, di sini, ke 20 dikuadratkan, karena 0,8 P kuadrat, lalu 20 kita kuadratkan dulu jadi 400, maka 100 dikurang 0,8 kita kalikan dengan 400, hasilnya 320, maka 100 kurang 320, Q-nya sama dengan min 220. Nah, kita mencari turunan dari DQ dan DP-nya. Q-nya tadi kita tulis ulang, 100 dikurang 0,8 P kuadrat. Lalu turunan dari kedua itu adalah 100 kita turunkan jadi habis, jadi hilang. Lalu 0,8 P kuadrat itu kuadratnya yang angka 2 kita kalikan ke depan. Jadi 2 dikali min 0,8 P, lalu kuadratnya itu kita kurang 1. Itu rumusnya dari sana seperti itu. Lalu itu menghasilkan 1,6 P. Nah, saat P20, maka DQ per DP sama dengan 1,6 disubstitusikan 20 sama dengan min 32. Nah, menghitung elastisitasnya adalah dengan rumus yang tadi, ED sama dengan DQ per DP dikalikan P per Q. Nah, ED-nya ini kita masukkan dari yang sudah kita tulis tadi, yaitu min 32. Kita kalikan dengan 20. 20 itu price-nya dan Q-nya adalah min 220. Nah, ini menghasilkan min 640 per min 220. Lalu kita bagi. Nah, hasil dari elastisitasnya adalah 2,91. Nah, 2,91 adalah melebihi dari elastisitas 1 gitu. Jadi elastisitas permintaan karena 2,91, maka
itu adalah elastis karena ED lebih dari 1 gitu. Nah, selanjutnya ada di nomor 3. Nomor 3 kita dapat soal mengenai kepuasan maksimum seorang konsumen jika diperoleh dari mengonsumsi sejenis barang dengan persamaan TU atau kepuasan totalnya 40 Q dikurang 0,4 Q2, itu persamaan untuk TU-nya, dan jumlah barang yang akan dibeli pada tingkat harga Rp16 per unit, maka berapa kepuasan total yang diperoleh konsumen. Nah, untuk kepuasan maksimal, maka MU itu harus sama dengan V. MU adalah turunan dari kepuasan total, turunan pertama dari kepuasan total. Nah, turunan dari kepuasan total adalah 40 Q dikurang 0,4 Q kuadrat. Untuk kita turunkan, maka kita turunkan 40-nya tanpa Q dikurang 2 dikali 0,4. Kenapa ada 2? Kita ambil dari pangkatnya, kita kalikan ke depan, yaitu 2,0,4. 2 kali 0,4 Q2 kurang 1. Pangkatnya itu selalu dikurangkan 1 jika turunan. Nah, ini menghasilkan 40 dikurang 0,8 Q. Itu untuk turunan pertama dari kepuasan total. Lalu tahap selanjutnya kita setarakan MU-nya dengan P-nya. Nah, MU-nya itu dari hasil yang hasil yang tadi kita cari. 40 dikurang 0,8 Q sama dengan 16. 16 itu P-nya 16, price-nya 16. Lalu kita tulis lagi 0,8 Q min 0,8 Q. Nah, 16-nya tetap, tapi 40-nya pindah ruas ke belakang 16. Maka hasilnya min 0,8 Q sama dengan min 24. Nah, lalu min 0,8 kita bagikan min 24 pindah ruas. Jadi min 24 per min 0,8 itu menghasilkan Q30. Nah, untuk mencari kepuasan totalnya, kita substitusikan Q yang 30 tadi, yaitu kepuasan total atau TU sama dengan kita tulis persamaan yang di awal tadi, yaitu 40 Q dikurang 0,4 Q kuadrat. Nah, kepuasan totalnya kita substitusikan Q-nya menjadi 40 dikali 30 dikurang 0,4 30 kita substitusikan kuadrat. Nah, kita kuadratkan dulu 30-nya, yaitu 900. Maka 40 dan 30 yang di depannya juga kita kalikan, yaitu 1200 dikurang 0,4 dikali 900. Maka 0,4 kali 900 menjadi 360, lalu 1200 dikurang 360, maka kepuasan totalnya ada di 840. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah barang yang dibeli untuk kepuasan maksimumnya adalah 30 unit dan kepuasan total yang diperoleh adalah 840. Kita lanjut ke nomor 4. Kita mendapat soal seperti ini. Kita mengetahui fungsi pendapatan marginalnya ada di marginal revenue 120 dikurang 6Q. Lalu fungsi biaya marginal atau marginal cost-nya ada di 20 tambah 2Q. Nah, kita harus menentukan fungsi pendapatan total atau total revenue. Nah, TR ini adalah integral dari marginal revenue yang sudah kita ketahui di atas. Lalu kita substitusikan menjadi seperti ini. TR, integral dari marginal revenue, yaitu 120 dikurang 6Q, DQ. Lalu 120Q kita tulis dikurang 6 per 2 Q kuadrat. Kenapa 6 per 2? Karena Q-nya ini ditambah 1. Lalu berdasarkan rumus dari integralnya ini, pangkat baru harus membagi dari angka 6 ini. Gitu. Nah, maka total revenue-nya ada di 120Q dikurang 3Q kuadrat. Gitu. Nah, selanjutnya kita menentukan fungsi biaya total atau total cost jika biaya tetapnya adalah 400 perak rupiah. Nah, total cost adalah integral dari marginal cost ditambah fixed cost atau biaya tetap. Maka kita tulis TC sama dengan integral marginal cost DQ ditambah fixed cost.
Maka kita substitusikan menjadi integral 20 ditambah 2Q DQ ditambah 400 dari fixed cost-nya tersebut. Maka kita operasikan menjadi 20Q ditambah 2/2 Q2, itu seperti tadi yang 6/2. Pangkat barunya harus membagi angka 2-nya tersebut. Nah, ditambah 400. Lalu ini menghasilkan 20Q ditambah Q kuadrat tambah 400. Kenapa 2/2-nya hilang? Karena 2/2 hasilnya 1. Jadi, di depan angka Q juga itu kita asumsikan adalah 1. Gitu. Jadi TC-nya adalah 20Q tambah Q kuadrat tambah 400. Nah, selanjutnya kita disuruh menentukan fungsi dari keuntungan total, di mana keuntungan itu adalah pendapatan total dikurang dari biaya total. Jadi, total revenue dikurang total cost. Maka dari hasil tersebut kita substitusikan seperti ini. 120Q dalam kurung 120Q dikurang 3Q kuadrat tutup kurung dikurang dalam kurung 20Q tambah Q kuadrat tambah 400 tutup kurung. Nah, lalu minusnya ini, minnya kita kalikan dengan angka-angka yang ada di belakang ini. Lalu kita keluarkan dari kurung semua dan kita posisikan angka-angka yang sejenis. Jadi kita tuntut angka yang sejenis dari mulai min 3Q kuadrat dikurang Q kuadrat ditambah 120Q dikurang 20Q dikurang 400. Maka ini menghasilkan min 4Q kuadrat ditambah 100Q dikurang 400. Gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jawaban dari pertanyaan pertama, yaitu tentukan fungsi pendapatan total atau total revenue, adalah 120Q dikurang 3Q kuadrat. Nah, yang kedua, fungsi dari biaya total, jika biaya tetapnya 400, maka Q kuadrat tambah 20Q tambah 400. Nah, yang selanjutnya fungsi keuntungan total, yaitu ada min 4Q kuadrat ditambah 100Q dikurang 400. Gitu. Yang terakhir kita ada soal nomor 5, seperti ini. Kita mendapat sistem persamaan A sama dengan 3X min Y min Z sama dengan 6, B 2X plus 2Y tambah Z sama dengan 7, yang C, X tambah Y kurang 2Z sama dengan min 9. Kita asumsikan A adalah persamaan pertama, B persamaan kedua, dan C persamaan ketiga. Langkah yang pertama adalah kita eliminasi variabel Z dengan menggunakan persamaan pertama dan kedua, yaitu 3X kurang Y kurang Z sama dengan 6. Lalu 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Kita tambah, menghasilkan 5X tambah Y sama dengan 13. Dan kita asumsikan itu sebagai persamaan keempat. Gitu. Yang kedua, kita eliminasi variabel Z menggunakan persamaan kedua dan ketiga, di mana 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. X tambah Y kurang 2Z sama dengan min 9. Nah, karena Z-nya ini bukan angka yang sama, jadi kita tidak bisa mengurangi, jadi kita harus mengalihkan dulu, yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1, maka menghasilkan 4X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 14, dan X tambah Y kurang 2Z sama dengan min 9. Itu hasilnya 5X tambah 5Y sama dengan 5, lalu kita perkecil jadi X tambah Y sama dengan 1, kita asumsikan sebagai persamaan kelima. Selanjutnya, kita eliminasi variabel Y menggunakan persamaan keempat dan yang kelima, yaitu 5X tambah Y sama dengan 13, dan X tambah Y sama dengan 1, lalu kita kurangi, 4X sama dengan 12, maka X sama dengan 12 dibagi 4. 4-nya pindah ruas ke belakang, menjadi dibagi, untuk dibagi, jadi X kita dapatkan sama dengan 3. Nah, kita substitusikan X yang sudah kita dapat untuk mencari Y dengan persamaan kelima yang lebih sederhana, yaitu X tambah Y sama dengan 1, lalu X-nya kita substitusikan, maka kita menghasilkan Y sama dengan 1 kurang 3, 3-nya pindah ruas, lalu Y sama dengan min 2. Dari 2 yang telah kita dapat, X dan Y, kita substitusikan X dan Y untuk mencari Z menggunakan persamaan yang kedua, yaitu 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 7. Kita substitusikan 2 dikali 3 tambah 2 dikali min 2 tambah Z sama dengan 7. Maka menghasilkan 6 dikurang 4.
Kenapa dikurang? Karena min 4, 2 kali min 2 sama dengan min 4. Jadi 6 dikurang 4 ditambah Z sama dengan 7. Nah, 6 dikurang 4 sama dengan 2, tambah Z sama dengan 7, maka Z kita pindah ke depan, lalu 7 kita kurang dengan 2 yang dipindah ruas ke belakang, jadi 7 kurang 2, maka hasilnya 5. Nah, kesimpulannya kita mendapat X sama dengan 3, dan Y sama dengan min 2, Z sama dengan 5. Jadi, seperti itu penjelasan dari soal-soal yang sudah Bapak dosen pengampu berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada suatu kesalahan, saya juga mohon maaf untuk dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.